Halo, selamat pagi sahabat karunian. Saya percaya kita semua terus diberkati Tuhan, amin. Hari ini kita terus mendasari kehidupan kita dengan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu supaya firman itu benar-benar kita pahami dan mampu untuk kita lakukan. Mari kita berdoa. Dimuliakan nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kasih-Mu, anugerah-Mu kiranya menjadi bagian yang terbaik dalam kehidupan kami. Hari ini kami baca firman Tuhan, dan biarlah firman ini membawa kami menjadi pribadi yang lebih disukai oleh Tuhan dan juga manusia. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, berkat-Mu atas kami semua. Amin. Ya, sahabat karunian, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan kembali dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 18. Saya akan baca untuk kita. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Ya, sahabat karunian, kepedulian itu tidak hanya dalam perkataan, ya, bukan tentang apa yang kita ucapkan, tetapi lebih kepada tindakan nyata yang kita lakukan bagi orang lain, ya. Mungkin mudah sih bagi kita untuk bilang aku kasihan sama dia, atau aku peduli loh sama kamu, ya. Mungkin berkata itu lebih mudah, tetapi apakah yang sudah kita ucapkan itu sudah kita aplikasikan dalam kehidupan ini? Nah, itu yang menjadi perenungan bagi kita, ya. Nah, di sekitar kita, mungkin di sekolah ini, atau mungkin di rumah kita, atau di masyarakat sekitar kita mungkin melihat ada banyak orang yang mengalami pergumulan. Ada banyak orang yang mungkin, ada teman-teman kita lah, mungkin yang mengalami kesulitan untuk belajar, merasa tidak percaya diri dalam hidupnya, ya kan, atau mungkin sedang mengalami masalah di dalam keluarganya. Mereka merasa bersedih. Apa kira-kira harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita peduli dengan mereka? Apakah kita hanya bisa berkata, kasihan ya dia, aku peduli loh sama kamu, tapi kita tidak melakukan apa-apa? Ya, sahabat karunian, Tuhan pagi ini melalui firman Tuhan mengajar kita untuk bersikap tidak acuh, ya. Jangan jadi orang yang cuek dengan apa yang ada di sekitar kita, ya. Jangan bersikap masa bodoh dengan orang lain, ya. Tuhan mengajar kita untuk mau peduli satu sama lain, ya. Contohnya Yesus sendiri sudah melakukan, ia hadir dalam segala situasi umat Tuhan pada waktu itu, ya. Ia hadir, ia menolong, ia menguatkan orang-orang yang sedang lemah, ya kan. Ketika kita memilih untuk peduli, sebenarnya kita sedang meneladani apa yang Yesus lakukan, yaitu menjadikan iman kita terlihat dan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sobat karunian, kepedulian itu tidak harus kita lakukan dalam bentuk yang besar banget, enggak, ya kan? Hal-hal yang sederhana, mungkin seperti meminjamkan alat tulis ketika teman kita kehilangan alat tulis, atau dia sedang penanya macet atau gimana, itu juga sudah bentuk kepedulian, ya kan? Kemudian mau mendengarkan ketika temannya sedang bercerita masalahnya, memberikan telinga kita, ya kan? Itu sudah bentuk penghakiman tanpa harus menghakimi, ya. Jangan nanti justru diceritakan sama orang lain, itu bukan kepedulian, ya, tapi itu beda versi, ya. Nah, tindakan kecil yang kita lakukan dengan kasih itu akan dapat memberi dampak yang besar bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi, marilah pagi ini kita belajar, ya. Kita memperduli dengan orang lain dengan tindakan yang nyata, meskipun itu hal-hal yang kecil yang gak akan dapat pujian dari orang, tapi Tuhan yang akan melihat apa yang kita lakukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini kami boleh belajar memahami bahwa kepedulian itu bukan hanya sekedar ucapan, bukan sekedar hanya perkataan, tetapi tindakan nyata yang Tuhan mau kami kerjakan, sehingga hidup kami ini boleh menjadi penolong bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kekuatan, kemampuan, dan hikmat, sehingga kami boleh menjadi penolong satu sama lain. Di dalam nama Yesus, biarlah kami boleh terus hidup rukun satu dengan yang lain, berdamai satu dengan yang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you. God bless you.